feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat share koordinat di Revit ya. Jadi kita akan memulai satu project baru di Revit ya. Saya akan menggunakan architectural template. Nah, kemudian di dokumen pertama yang perlu kita siapkan adalah site plan. Jadi kita akan membuat file ini menjadi satu file site plan kita, file acuan kita ya, atau landscape kita. Nanti semua bangunan-bangunan yang akan kita buat share koordinatnya itu akan mengacu pada file site plan berikut ya. Maka di sini saya akan mengimport terlebih dahulu sebuah kontur ya, kontur yang dimana kontur ini sudah mengandung elevasi ya. Nah, untuk positioningnya saya pakai center to center ya, kemudian saya open. Nah, dia akan masuk di sini. Kalau teman-teman lihat di dalam 3D nya, nah dia akan terbentuk kontur seperti ini. Dia akan terbentuk kontur seperti ini. Nah, kontur ini kalau teman-teman lihat, ini saya sudah sediakan konturnya yang memiliki koordinat ya. Jadi kalau teman-teman cek di sini dia sudah ada unit dan zonasinya. Nah, maka artinya kontur atau gambar saya sudah memiliki koordinat yang tepat. Jadi kalau ini saya cek di geolocation ya, nah dia sudah akan sesuai begini ya. Nah, sesuai pada titik kontur yang saya ambil. Oke, lanjut lagi ke Revitnya. Nah, kemudian di Revitnya kita akan membuat suatu massing and site ya, sebuah topografi, topo solid ya, topo solid. Dari ini saya akan buat, kemudian create from CAD, kemudian saya klik CAD-nya. Ini bisa saya centang saja semua, klik OK. Nah, ini sekarang sudah jadi untuk bentuk konturnya ya. Mungkin untuk importednya ini saya hidden saja. Nah, sehingga kita bisa melihat bentuk konturnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek di site ya, cek di site, nah ini kan masih seperti ini nih. Nah, ini site-nya masih koordinatnya 0 ya. Site-nya koordinatnya masih 0. Nah, jadi langkah pertama ini kita sudah mulai masuk untuk pembuatan share koordinatnya. Jadi langkah pertama teman-teman perlu mengacquire koordinat ya. Artinya file site plan ini harus kita tentukan atau kita ambil koordinat yang kita dapatkan dari CAD-nya. Ya, seperti itu. Oke, ini kita acquire. Jadi caranya teman-teman bisa menuju ke manage, kemudian ini pilih yang acquire coordinate. Jadi acquire coordinate ini logikanya adalah model kerja kita di Revit sekarang itu akan mengambil koordinat dari link CAD yang kita pilih ya. Atau sebenarnya acquire coordinate itu tidak hanya untuk link CAD ya. Intinya dia determine the coordinate used in a link project ya, and use them for the current project gitu ya. Jadi kan ada keterangannya, tulisannya ada. Oke, jadi kita pilih dulu acquire coordinate. Nah, kemudian klik si link CAD-nya ini ya, kemudian saya klik. Nah, maka teman-teman bisa bisa lihat tulisannya coordinate acquire from contour, just coordinate UTM WGS 84 datum zona 48S. Nah, sehingga sekarang kalau di sini saya klik pada project base point, nah maka di sini sudah muncul informasi koordinatnya ya, 978 774 79 20,1 ya. Ini untuk project base point serta untuk survey pointnya juga sama, dia sudah terisi koordinatnya. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita save ya, ini bisa kita save. Saya buat misalkan sebagai file set plan gitu ya. Nah, jadi nanti semua model kita akan mengacu pada set plan berikut ya.
Oke, itu langkah pertama. Jadi kita perlu mengacquire dulu koordinatnya. Jadi kita sudah ada informasi koordinatnya. Langkah kedua adalah kita memasukkan model Revit-nya atau model yang ingin kita linkkan. Oke, selanjutnya saya akan melinkkan model bangunannya ya. Jadi ini saya menggunakan bangunan berikut ya. Nah, untuk bangunan ini mungkin sebelum saya linkkan perlu saya confirm terlebih dahulu kepada teman-teman. Artinya kita konfirmasi dulu bangunan ini kalau dibuka itu dia memang masih belum memiliki koordinat ya. Nah, jadi kan bangunannya seperti ini. Kalau teman-teman cek di site-nya, nah ini informasi site-nya masih 00 semua ya. Nah, ini masih 00 semua. Testing XYZ-nya masih 0 semua. Angel to True North-nya juga masih 0. Nah, oke, berarti masih memang belum diberikan koordinat ya. Nah, jadi di sini teman-teman linkkan, kemudian pilih bangunan kantor. Nah, setelah itu pakainya positioningnya itu masih pakai internal origin dulu. Jadi belum pakai yang by share karena memang belum kita setting. Oke. Jadi di sini positioningnya saya pakai internal origin, kemudian open. Nah, setelah di open teman-teman akan lihat bangunannya itu ada di sebelah sini. Dia mengikuti titiknya sesuai dengan titik project base point dan survey point-nya. Nah, kalau cek di modelnya dia itu tenggelam ya, karena nah ini modelnya di sini. Nah, ini bisa kita naikkan ya. Jadi gini, ini setelah kita sudah memasukkan modelnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita perlu menyesuaikan lokasi bangunannya itu sesuai pada set plan yang kita rencanakan. Untuk menyesuaikannya ini tinggal kita pindah-pindah saja ya. Jadi misalkan ini saya move ya, saya taruh sini gitu misalkan. Nah, ini kan memang masih 00 semua. Nanti kalau sudah kita atur by share koordinat, dia koordinatnya akan menyesuaikan di titik berikut ya. Nah, kemudian di sini saya naikkan dulu ya. Jadi ini karena dia ada di bawah ya. Nah, ini jadi dia tenggelam di bawah gitu, maka perlu saya naikkan dulu. Bisa kita ke ataskan biasa atau di move juga bisa ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah bangunannya sudah ada di atas begitu ya. Ini levelnya saya matikan aja, jadi biar ini. Nah, jadi begini ya kurang lebih ya. Nah, bangunannya seperti ini kan, dia sudah naik ke atas begitu. Nah, kemudian nah ini ya, jadi dia sudah naik ke atas. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, setelah kita sudah menempatkan pada posisi yang sesuai ya, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke share site ini. Share site, kemudian diklik yang not share ini, diklik saja, pilih yang publish ya. Publish the current share coordinate system to bangunan kantor ya. This will modify all name position of the link model. Jadi di sini saya reconcile. Nah, setelah di reconcile, teman-teman bisa lihat ya, di sini koordinatnya sudah terisi ya. 9787883688,2. Nah, ini kalau misalkan saya pindah ya, dia akan otomatis ini ya, akan otomatis mengisi koordinat yang baru ya. Jadi ini kalau saya pindah-pindah begini, nah dia akan otomatis mengisi ya. Nah, untuk titik survei pointnya dia akan mengikuti titik ibaratnya benchmark ya, titik BM set plan kita ya. Jadi biasanya kan di dalam set plan itu kan ada titik benchmark ya. Maka survei point ya, untuk survei point itu teman-teman bisa letakkan di titik benchmark tersebut. Nah, untuk base point ya, ini yang lingkaran itu dia disebut dengan base point. Kalau yang segitiga itu dia disebut dengan survey point. Nah, ini ya, yang lingkaran itu base point. Kalau saya tekan tab, nah dia di sini sudah masuk ke survey point. Jadi survey point itu penempatannya tepat di titik BM, sedangkan untuk base point penempatannya tepat di titik acuan bangunannya, begitu ya.
Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil memasukkan satu model. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini posisi angel to true north-nya masih 0 ya. Ini juga bisa misalkan saya rotate ya. Nah, rotate ini berfungsi kalau misalkan memang model yang kita buat itu ibaratnya di side plan-nya lokasinya perlu kita sesuaikan ya. Jadi di sini akan saya misalkan saya rotate ke arah berikut ya. Nah, jadi begini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat informasi angel to true north-nya dia sudah ada isinya ya, 77,85 gitu ya. Kalau kita lihat di 3D-nya, nah ini ya. Tuh, bangunannya akan berputar. Oke. Nah, sehingga di sini kalau kita klik save ya. Kalau kita klik save, nah maka akan muncul you have changed the current position in bangunan kantor. What do you want to do? Ini kita save saja. Nanti kalau kita save, koordinat yang sudah kita setting di sini akan otomatis masuk ke dalam file bangunan kantornya. Jadi ini saya save ya. Ini untuk kita cek ya. Ini misalkan saya close semua. Ya, ini kan sudah saya save ya di bangunan kantor. Kalau saya klik, nah bisa teman-teman lihat di ini, saya ignore saja di bagian site. Nah, kalau di sini saya klik, nah dia sudah ada isi koordinatnya ya. Nah, ini ada sudah ada isi koordinatnya dan angel to true north-nya. Nah, kalau tadi kan kita sudah setting angel true north ya. Nah, pada posisi file ini masih belum berputar begitu ya. Maka di sini kalau teman-teman orientation ya bisa ganti saja ke true north. Nah, kalau diganti ke true north, apply, nah maka dia akan berputar sesuai dengan yang sudah kita buat di side plan-nya. Gitu ya. Oke. Ini saya kembalikan lagi ke project node. Nah, gitu. Nah, ini ya, ini adalah survey point, di mana survey point ini adalah lokasi dari titik BM. Karena kan biasanya bangunan ini ya, landscape itu pasti ada BM-nya ya. Nah, survey point itu lokasinya di BM. Oke, begitu ya. Ini sudah sesuai. Nah, ini jadi kalau ke true north ya, nah dia akan pada posisi yang pas seperti yang ada di site plan. Kan site plan bangunannya di sini ya. Bangunannya di sini, survey point-nya di tengah-tengah sini. Ini berarti sudah sesuai begitu ya. Nah, selanjutnya mari kita coba masukkan bangunan yang lain ya. Ini saya no saja. Kita akan coba masukkan bangunan yang lain di titik site plan ini. Nah, pada posisi ini saya akan coba linkkan lagi, insert link Revit. Kemudian saya masukkan ini ada ruko, arsitektur dan struktur. Ini sama ya. Jadi kita akan pakai internal origin dulu. Kemudian saya klik open. Nah, ini bangunannya ada di sini nih, tuh ya. Base point dari bangunan ruko ini dia ada di ujung 1A ini ya, grid 1A. Kemudian sekalian saya tak masukkan yang strukturnya. Ini internal origin juga. Nah, sudah masuk. Sekarang kita cek di 3D-nya. Nah, ini sama ya, bangunannya masih tenggelam di bawah. Jadi ini perlu saya ubah ke wireframe. Nah, jadi dia ada di sini nih bangunannya. Nah, maka dua-duanya ini akan langsung saya pindah dulu. Nah, ini. Kemudian saya lihat dari tampilan right. Nah, ini langsung saya pindah ke atas gitu ya. Di move biasa saja, nggak apa-apa. Nah, kalau ada acuan ininya, acuan titiknya justru lebih bagus ya. Nah, ini saya masukkan satu begini, oke. Nah, jadi kalau sudah saya naikkan, nah jadi dia bentuknya seperti ini nih bangunannya. Oke, udah pas ya.
Nah, pada area side-nya ini juga bisa saya move. Ya, ini sebelum di move, sebenarnya sebelum di move ya, dia langsung kita share site juga bisa ya. Jadi ini langsung saya share site, misalkan ini yang STR ya, kita publish, reconcile. Nah, jadi dia sudah ada isinya nih. 978747920 ya. Kemudian untuk yang arsitektur juga sama. Ini saya publish ya, reconcile. Nah, jadi dia sudah ada isinya. Kemudian dua-duanya ini, aduh sorry, saya geser side plan-nya ini, sorry. Ini saya pin aja lah. Oke. Nah, kemudian dua-duanya ini akan saya move ya. Ini kita move biasa pakai MV atau ini. Kemudian tinggal kita letakkan saja, misalkan saya letakkan di titik sini, klik gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini akan saya rotate ya. Ini akan saya rotate, kemudian place saya taruh di ujung sini, kemudian ambil di atas sini. Kemudian akan saya rotate sejajar begini, lurus begini ya. Nah, begini ya. Nah, ini yang di rotate masih arsitekturnya saja. Strukturnya pun juga sama, ini perlu saya rotate ya. Ini rotate, place ya, ambil di ujung sini, kemudian ke atas, kemudian saya rotate ke sini. Nah, jadi ini sudah sesuai. Kalau kita cek di 3D, nah dia bentuknya seperti ini nih, tuh ya kan. Oke, nah gini ya, contoh aja nih. Jadi kalau ini sudah saya rotate, kalau saya klik, Angel to True North-nya akan terisi begitu ya. Elevasi terisi, X-nya juga terisi. Ini current position, ini save untuk yang arsitektur, ini yang untuk Nah, terus kalau sudah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan bangunan-bangunan ini di model baru ya. Nah, kalau sudah kita membuat membuka model baru ya, model baru. Nah, kalau kita memasukkan di site, misalnya di site. Nah, di sini caranya adalah teman-teman kalau mau melinkkan model tersebut, link grafik, nah sekarang sudah bisa pakai yang by share coordinate ya. Ini by share coordinate, kemudian klik open. Nah, oh ya, saya lupa ya, kalau kita membuat model baru tapi tidak pada koordinat yang sama, maka munculnya akan seperti ini nih. Adalah model handling don't share the same coordinate system ya. Jadi kalau gitu kita pakai file satuannya aja. Jadi gitu ya. Makanya dia mengacu pada satu model set plan ya. Kalau kita membuat model baru tersebut perlu kita acquire koordinat terlebih dahulu terhadap set plan yang kita buat. Gitu ya. Jadi saya contohkan ya. Jadi kalau kita membuat model baru, kita kurang nih. Ya, di sini perlu kita acquire dulu terhadap si set plan-nya gitu ya. Set plan-nya kita pakai yang internal origin ya. Oke, nah jadi di sini nih ya sudah sesuai. Nah, di sini kan masih 00 ya. Artinya di sini kita acquire teman-teman ke manage acquire koordinat terhadap si set plan-nya ini. Klik. Nah, maka dia sudah muncul informasinya. Nah, di sini sudah sesuai ya, koordinatnya sesuai dengan si set plan-nya. Oke. Nah, sekarang ini kan link ya. Kalau ini saya hapus, ini nggak apa-apa nih, karena ini sudah kita setting kan. Jadi ini koordinat sudah kita setting. Nah, ini sudah sama.
Jadi kalau kita masukkan pakai by share coordinate ya, insert link cat. Nah ini misalkan saya pakai bangunan kantor, ini by share coordinate, kemudian open. Nah jadi dia akan muncul di sini nih, tuh ya kan, dia muncul di posisi yang sesuai terhadap set plan kita. Kemudian ini ruko yang arsitektur by share coordinate, open. Nah, lokasinya di sini, ya kan? Selanjutnya yang strukturnya by share coordinate, open. Nah, sudah masuk di sini nih strukturnya. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat ya. Nah, ini. Aduh, sorry. Ini saya terbiasa mematikan levelnya ini ya, jadi biar tidak mengganggu. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat sebuah share site ya. Oke, jadi itu adalah cara kita membuat share koordinat di Revit ya. Jadi silakan bisa teman-teman coba ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan saja bisa diinstruksi di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi, oke? Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like ya, share, komen, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.